Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Bangga Kencana, yang dimana pada hari ini bersama saya Maisaroh dan narasumber kita yang cantik, yaitu ada Mbak Hilda. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Mbak. Baik, terima kasih Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Baiklah, perkenalkan saya Hilda Rahmawati. Saya bidan di Puskesmas Sulau, staf di Puskesmas Sulau. Apa lagi nih mau diomongin? Mungkin boleh Mbak udah lama bekerja di situ gitu. Bekerja di Puskesmas Sulau, awal mengabdi itu sebagai PTT, bidan PTT di tahun 2009. Alhamdulillah sampai sekarang diangkat jadi pegawai negeri di tempat itulah di Sulau. Jadi udah hampir lebih dari 15 tahun ya, lebih. Iya. 2009 ke 2026. Oke, baik. Berarti udah banyak banget pengalamannya yang ada ditemui di situ ya, Mbak ya. Alhamdulillah, suka dukanya di Puskesmas. Oke, langsung saja. Jadi kita pada hari ini akan diberikan ilmu oleh Mbak Hilda, yaitu seputar tentang ASI eksklusif. Sebelumnya saya pengen tanya nih Mbak, apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu sendiri? Baiklah, kita akan memberikan edukasi Adik kepada semua, terutama keluarga yang baru, yang alhamdulillah dikasih karunia sama Allah seorang anak. Jadi pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk anak, ya kan? Jadi apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI kepada bayi sejak pertama dia lahir hingga dia berusia 6 bulan tanpa makanan tambahan lainnya atau minuman lain kecuali obat atau vitamin yang sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Jadi dia hanya ASI saja. Sejak dia pertama lahir itu kan ada namanya bonding. Nah, jadi begitu dia lahir langsung kita ini ke ibunya. Jadi nanti adiknya mencari sendiri puting ibunya. Nah, itu memang dari lahir memang sudah kita ajarkan langsung sama ibunya. Kemudian setelah beberapa jam masa nifas, ibunya diajarin cara menyusui yang benar. Oke, jadi itu tadi yang disebut dengan ASI eksklusif. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya itu seberapa penting sih Mbak ASI eksklusif sendiri untuk bayi itu? ASI eksklusif itu sangat penting. Karena kenapa? Karena dia mengandung nutrisi yang sangat lengkap yang dibutuhkan bayi supaya dia tumbuh kembang optimal, sehat, juga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi jangan malu buat ibu-ibu, kita harus memberikan ASI eksklusif untuk anak-anak supaya anak kita tumbuh sehat, sebisa mungkin itu sampai umur 6 bulan yang eksklusif. Kemudian kan nanti ada makanan tambahan. Oke, jadi itu sangat-sangat penting ya Mbak ya untuk seorang bayi. Untuk selanjutnya nih Mbak, untuk manfaat dari ASI eksklusif sendiri itu apa Mbak? Kalau manfaat ASI eksklusifnya karena ASI eksklusif itu yang banyak sih manfaatnya, terutama untuk ibu. ASI itu membantu mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Jadi rahimnya ibunya itu kembali normal kalau ASInya keluar terus menerus. Nah, jadi dia merangsang pemulihan setelah melahirkan, mengurangi resiko perdarahan pada ibu, kemudian menurunkan resiko kanker payudara pada ibu, kemudian kanker ovarium, banyak sekali manfaat banyak yang banget ya Mbak ya. karena ASI itu luar biasa.
Jadi untuk para ibu yang ada di rumah, jadi jangan malu untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya yang memiliki bayi di rumahnya. Baik, tadi kan Mbak kita udah menjelaskan tentang definisi, terus manfaat sama manfaat ASI eksklusif untuk bayi dan manfaat ASI tersebut untuk seorang ibunya. Sekarang yang mau aku tanyain itu tentang kapan sih Mbak yang sebaiknya pertama kali ASI itu diberikan untuk bayi? Baik, ASI itu sesegera mungkin. Begitu bayi lahir itu kan ada namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi idealnya setelah lahir langsung dibondingkan ke ibunya. Jadi nanti adiknya cari sendiri. Nah, mungkin dia nggak langsung dapet ya, misalnya biasanya setengah jaman dia mencari, nggak apa-apa. Itu biasanya kami setelah melahirkan potong tali pusat, terus adiknya sama ibunya ditutupin, jadi dia mencari sendiri puting susu ibunya supaya dia begitu dapat dia langsung sedot. Oke. Jadi ketika dia lahir itu sudah bisa langsung diberikan langsung gitu diberikan ya, Mbak? ya. Oke. Kalau misalnya bukan maksudnya setelah melahirkan itu tidak langsung diberikan atau tidak dapat puting ASI ibunya itu tadi, itu tidak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa. Biasanya setelah melahirkan tuh kita bersihin dulu adiknya, ibunya juga kan mungkin kita keluarin dulu plasentanya, adiknya kan jadi banyak tahapnya. Iya. Boleh juga adiknya setelah kita bersihkan, ibunya juga sudah selesai, kita yang ngajarin. Oke, jadi kita tanya dulu sama ibunya, udah keluar belum ini ASINya? Belum Bu kayaknya, biasanya gitu kan. Nah coba kita buka, terus kita bersihin, terus adiknya dideketin. Nah jadi belajar ini, adiknya belajar nyusuin sama ibunya juga kami ajarin cara menyusui yang baik dan benar. Oke, jadi untuk itu tadi lebih baik secepatnya ya Mbak. Tapi kalau misalnya memang belum bisa, itu tidak apa-apa setelah bayinya dibersihkan. Gitu. Setelah siap semua, ibunya juga sudah beres, adiknya sudah bersih, jadi kita ngajarinnya juga enak ke ibunya. Oke. Lanjut ya Mbak. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, mengapa bayi di bawah usia 6 bulan tidak dianjurkan diberi makan atau minuman yang lainnya, atau tidak dianjurkan untuk diberikan makanan tambahan selain ASI? Itu kenapa Mbak? Karena ASI saja sudah cukup sebenarnya. Kan tadi udah dijelasin kalau ASI itu memenuhi semua nutrisi untuk bayi, jadi tidak perlu yang lain. Cukup dengan ASI saja, kecuali misalnya dia imunisasi dia hangat badannya ya, demam, itu boleh kan, biasanya kami kasih obat penurun demam, itu boleh pakai misalnya setelah minum obat langsung kasih air putih, nggak apa-apa. Tapi kalau lain-lain misalnya dikasih kopi, ada kan orang bayi baru lahir. Iya, itu banyak banget di sosial media yang berseliweran ya kan Mbak. Itu nggak boleh, tidak dianjurkan sama sekali oleh tenaga kesehatan. Begitu juga yang tali pusatnya dikasih itu yang daun-daunan dibakar terus abunya ditaburin ke itu, katanya supaya cepat kering kata nenek-nenek dulu kan. Nah itu sangat tidak dianjurkan. Kalau untuk di dunia medisnya itu sangat tidak dianjurkan ya Mbak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu bisa membahayakan kesehatan adiknya, bisa jadi dia nanti infeksi. Ya, karena kan nggak masih bersih. Luka itu tadi ya, Mbak. Karena lukanya itu lukanya itu dikasih kapas bukan tisu, kasah steril lah, dibalut, udah gitu aja, nanti lebih kurang 4-5 hari kering sendiri. Nah, begitu juga sama minuman bayi baru lahir itu hanya boleh diberikan ASI eksklusif. Karena kebutuhan gizinya itu sudah cukup di ASI. Oke, jadi ASI itu sangat luar biasa ya Mbak, bisa langsung memenuhi kebutuhan dari seorang bayi tersebut ya Mbak ya. Benar. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang masalah ASI kayak gitu kan Mbak. Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya itu gimana caranya jika seorang ibu merasa produksi ASI-nya itu sedikit? Kita kembali lagi ke yang pertanyaan tadi kan Mbak, kalau misalnya ASI-nya belum langsung keluar, nah itu gimana Mbak? Baik Dek, banyak ya sebenarnya, ada yang beruntung ASI-nya banyak melimpah gitu, tapi ada juga sebagian ibu
yang ASINya itu produksinya sedikit. Itu banyak faktor. Faktor kelelahan juga sebenarnya mempengaruhi kan. Mental ibunya juga, kesiapan ibunya kan mempengaruhi semua. Nah, apa yang harus kita lakukan itu tetap menyusui. Kita anjurkan ibunya lebih sering menyusui. Walaupun sedikit, kalau sering kan banyak juga gitu kan. Terus ibunya juga harus menjaga pola makan. Banyak minum, banyak makan sayur. Makannya juga lebih sering nggak apa-apa, karena kenapa? Ibu menyusui itu cepet banget lapar. Cepet lapar ya Mbak? Iya, karena diisap sama adiknya itu ya. Jadi dia harus banyak makan, menjaga pola makannya. Terus ibunya juga perlu istirahat yang cukup. Seperti tadi, menjaga kesehatan juga penting. Kemudian kalau misalnya ini kan bisa konsultasi. Iya, bisa langsung konsultasi ke yang tenaga memang medis, tenaga kesehatan gitu Pak. Ke bidan boleh, Bu. Kenapa sih saya kok sedikit? Apa yang harus saya lakukan? Itu bisa konsultasi ke saat posyandu bisa, atau datang ke bidan praktek atau ke puskesmas boleh. Oke, baik. Berarti untuk teman-teman yang ada di rumah yang baru menjadi seorang ibu, terus baru melahirkan, mungkin jika ASINya itu tidak, produksinya sedikit, itu jangan malah tidak mengasihi ya Mbak ya. Itu malah justru harus lebih sering lagi untuk mengasihinya. Oke, jadi kita lanjut ke yang selanjutnya, itu tadi kan kita sudah berbicara untuk seorang ibunya Mbak. Sekarang kita berbicara ke seorang ayahnya. Nah, itu bagaimana peran ayah dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif itu sendiri Mbak? Karena kan itu kan tidak tugas seorang ibu saja. Pasti ada betul. tugas seorang ayahnya juga. Nah, itu gimana Mbak peran ayahnya agar bisa mendukung ASI eksklusif tersebut? Peran ayah di sini sangat penting ya, karena kan anak kan tidak sendiri bikinnya. Iya. Berdua. Jadi peran ayah tuh memberikan dukungan emosional, kemudian juga membantu pekerjaan rumah. Jangan semua dilimpahkan sama istri. Kan capek, jaga anak capek, bersihin rumah capek kan. Belum masak juga. Belum masak, belum cuci piring, bla bla, banyak lah. Tahulah kita ibu rumah tangga kan. Nah, di sini apa? Ayah itu bisa lihat, oh ternyata istri aku setelah melahirkan capek, luar biasa perjuangan dia setelah melahirkan. Nah, setelah ini kami punya anak, apa yang bisa saya lakukan? Kan seperti itu, pasti timbul seperti itu. Nah, dia bisa membantu pekerjaan rumah. Kadang kan orang malu, laki-laki kadang kan malu buat nyapu. Iya, itu ada juga beberapa mungkin ya Mbak ya. Padahal itu bukan dilimpahkan ke tugas istri aja. Nggak ada salahnya seorang bapak itu membantu kebersihan rumah, membantu misalnya jemur baju, kan ringan-ringan tapi sangat membantu sekali itu. Iya. Jadi kemudian kita anjurkan juga bapaknya untuk memberikan rasa nyaman kepada istrinya. Misalnya kalau mau menyusui anaknya dikasih bantal, memastikanlah kenyamanan istrinya supaya ASINya keluar, supaya ibunya tenang, nyaman, jadi kan ASINya lancar. Nah, jadi sangat berperan sekali seorang ayah, seorang bapak dalam rumah tangga, dalam membantu melancarkan proses memberi ASI untuk anaknya. Oke, berarti untuk di masa pemberian ASI eksklusif itu tidak hanya tugas seorang ibu atau seorang istri saja, tapi ada peran ayah juga yang sangat-sangat berpengaruh untuk dalam masa mengasihi ASI eksklusif tersebut. Iya, betul Dek Mai. Oke, sekarang pertanyaannya ini langsung ke keluarganya nih Mbak. Gimana peran keluarga juga dalam mendukung ASI eksklusif? Mungkin kan kayak dari pihak mertua atau dari pihak keluarga sendiri, dari ibunya sendiri gitu. Itu kan harus ada perannya juga kan Mbak, nggak yang malah menghakimi jika misalnya ASINya produksinya sedikit itu tadi. Nah, itu gimana Mbak peran dari pihak keluarganya juga? Yang pasti kalau peran dari keluarga, mereka harus mendukung ibu supaya memberikan ASI, jangan memberikan
nasihat-nasihat yang katanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, katanya kan. Sebagai orang tua, apalagi di zaman sekarang gitu, mereka harus lebih update juga kan sama ilmu, sama pengetahuan yang sekarang. Kita anjurkan untuk memberikan dukungan, membantu juga. Misalnya kalau anaknya repot kan menyusui, kan bisa membantu tugas-tugas di rumah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya kan, supaya agar lebih meringankan tugas seorang ibu beban itu tadi, seorang ibu itu, ya mendukung juga, memberi semangat, ya kan, memotivasi, terus memberikan kenyamanan di rumah anaknya supaya berhasil untuk menyusui bayi. Iya, jadi tugas keluarga itu sangat penting juga ya teman-teman. Yang pertama kayak untuk memberikan dukungan, motivasi, serta membantu seorang ibu agar ibu sendiri lebih fokus untuk memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya. Betul. Nah sekarang Mbak, apa sih Mbak pesan dan pesannya dari Mbak yang seorang bidan sudah banyak menangani kasus-kasus yang ada di Puskesmas, mungkin tentang dari mengasihi serta melahirkan. Nah sekarang itu apa sih Mbak pesan-pesannya untuk ibu yang ada di rumah tentang ASI eksklusif agar seorang ibu tersebut bisa lebih semangat dan lebih tahu tentang kalau ASI eksklusif itu penting bagi seorang bayi. Baiklah, terima kasih Adek Mai. Pesan saya sebagai tenaga kesehatan kepada ibu-ibu yang berbahagia karena dikaruniai seorang anak, pesan saya terus memberikan ASI eksklusif untuk anak supaya kesehatannya menjadi optimal, karena itu adalah investasi terbaik untuk kesehatannya. Kemudian keluarga juga harus memberikan dukungan untuk keberhasilan pemberian ASI ini sampai umur 2 tahun. Kemudian jangan lupa juga selain ASI, anaknya juga diimunisasi. Pesan terselip ini ya Dek ya, karena saya sebagai PJ imunisasi di Puskesmas, sebagai juru imunisasi yang ke desa-desa memberikan imunisasi buat anak-anak. Memang kadangan ada beberapa desa yang kunjungannya agak rendah, karena bayinya setelah lahir 2 atau 3 bulan dibawa ke kebun. Jadi dia tidak mendapatkan imunisasi, padahal imunisasi itu adalah hak anak supaya dia nanti sehat, kebal, seperti itu. Jadi selain ASI, pesan saya jangan lupa anaknya juga diimunisasi, ibu-ibu. Jadi itu tadi ya teman-teman, mungkin ASI eksklusif itu tadi kita sudah membahas tentang ASI eksklusif, yang dimana mulai dari definisi ASI eksklusif itu sendiri apa, terus manfaat untuk seorang bayinya, manfaat juga untuk seorang ibunya. Jadi itu banyak banget tentang manfaat dari ASI eksklusif itu sendiri. Terus juga kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya peran ayah untuk dalam mendukung ASI eksklusif tersebut. Tidak hanya juga peran ayah, tapi juga peran keluarga yang ada di sekitar ibunya yang sedang mengasihi ASI eksklusif tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan dari bidan kita, yaitu Bidan Hilda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.